Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam minggu. Kata orang malam panjang. Mungkin biar nggak ada tangannya. Oh begitu. Low. Kayaknya gede suaranya. Tapi malam panjangnya kita di sini kumpul bersama dengan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat syafaat. Matinya husnul khatimah. Lakinya nggak kawin lagi. So lakinya udah mati. Kita selawatan dulu supaya nambah cinta kita sama Nabi dan mudah-mudahan Nabi kenal sama kita. Ilahi sallimil. Ayo semua. Ummah minal afati wan niqman wa min hammin wa min gumman lian lil أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجمعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنحض أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, yang sama-sama kita cintai, kita hormati para alim ulama, para guru-guru, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kita punya guru Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Syahiruddin dan Bapak Ustaz Sukri. Orangnya mana? Ini. Mudah-mudahan guru-guru kita ini sehat. Istrinya berapa Pak Ustaz? Satu. Mana bininya? Kalau suaminya mau kawin lagi disuruh apa kagak Bu? Disuruh katanya Pak Ustaz, disuruh. Nyuruhnya begini, kawin udah pengen tahu gitu ya. Tapi romannya kalau Pak Ustaz ini mah kalem. Takwa kayaknya ini mah. Takut bini tua. Sama saya. Iya, takut juga. Dan alhamdulillah kita semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kumpul begini enggak ada yang ngebom. No. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Palestina mau ke masjid aja susah. Kita meludah di sini pas pasang petasan kembang api. Dia meludah pas meludah rudal pada keluar. Allahu Akbar. Biar bagaimanapun perang kagak enak, Ibu ya. Walaupun perang di rumah juga kagak enak. Babanya, mamanya pada berantem, anak yang pada tertulung-tulung. Di sana juga sama pada perang. Makanya kita doain Palestina biar buru-buru pada damai. Memang gara-gara Hamas juga silah. Orang lagi diam serang, ya udah habis. Makanya mudah-mudahan negara kita aman. Dikit lagi pemilu. Ada 3 kandidat. Anies, Ganjar, Prabowo. Pilihan boleh berbeda. Tapi laki bini jangan pada bercerai. Jangan kayak tahun kemarin ya. Apa sih untungnya, betul nggak? Siapapun presidennya, laki kita biasanya kalau pagi kerjanya kulit, tetap aja kulit. Bener nggak? Kali tuh ganti presiden, bini jadi 2, jadi 4. Bini dia lagi. Kali tuh ganti presiden, listrik gratis, sekolah gratis, bayar juga. Makanya dari sekarang saya pesan, presiden boleh siapa saja yang kita pilih, yang penting kita tetap akur, insya. Tapi kalau milih caleg saya pesan, pilih caleg yang loyal. Kalau yang pelit jangan dicolok. Ngapain? Belum jadi udah pelit ya. Penghilman ya. Bagaimana kalau jadi? Makanya caleg yang loyal, mudah-mudahan menang. Ada nggak caleg di sini? Mana dia? Ada. Ya, gua akan nambahin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 05 dan Ketua RW 04 yaitu Bapak Iwan Santoso dan Bapak Murodi. Ada. Alhamdulillah. Ini Pak RW. NU lagi. Mudah-mudahan masuk surga ke kopiah-kopiah. Kemudian yang saya hormati para asatidzah yang lain yang saya tidak sebutkan nama-namanya. Begitu pula para ibu-ibu asatidzah, mudah-mudahan para guru-guru kita asatidzah panjang umur. Ustaz sama ustaznya jangan pada mati duluan, belakangan dia mah. Lah benar. Kalau ustaznya pada mati, siapa yang ngajiin kita? Kecuali nih yang boleh mati duluan nih. Yang boleh mati duluan hidup jangan lama-lama. Siapa? Bini yang galak sama laki. Yang kagak mau ngaji, kagak mau sembahyang, dia mati duluan tuh. Sama laki itu laki yang kerjaannya ngomel. Lah bini kemana bini dicemburuin. Terus kasih duit pelit. Kalau sama nyawer menggetol. Tuh juga jangan lama-lama tuh. Tapi di sini saya yakin dan percaya istrinya setia, suaminya jangan ditanya. Tetap semuanya pada setia. Amin. Setiap tikungan
Ada apanya? Ada kerjaannya, punya ruko, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh para hadirin hadirat hadrah, namanya apa ini? Hah? Misbahul qalbi. Trauma hati. Tahu trauma? Ya, lampu hati. Ya, pelita hati. Mudah-mudahan banyak yang ngundang nih. Hajatan daripada manggil-manggil ini sejam aja suruh main. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 subuh. Kita bayar 20 juta. Coba pengen tahu kok kagak. Pahalanya gede sambil baca selawat. Insya Ibu bapak hadirin hadirat, para tetamu Rasulullah yang mudah-mudahan kita nanti diaku di sana. Kenapa saya ngomong begitu? Mudah-mudahan kita diaku sama Nabi. Sebab kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara adalah umat yang datang belakang. Betul nggak? Nggak pernah kita ketemu sama Nabi. Nggak pernah berjumpa sama Nabi. Cuman dengar namanya. Cuman tahu pas ketemu ke sono orangnya udah kagak. Yang ada hanya makomnya, kuburan. Betul nggak? Tapi kita di sini sangat membela perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jauh di negeri Arab, Islam sampai ke peninggalan. Orang sini dibanding sama orang Arab lebih kental orang sini baca selawatnya. Betul nggak? Orang sini menjelang maghrib selawatan ya, Bang Hilman. Subhanallah. Orang Arab, bapak-bapak kalau pada pergi haji, ada nggak bisa aja selawatan di sana? Nggak ada. Nggak ada selawatan. Padahal di sampingnya adalah tempat di mana rumah Nabi dilahirkan. Tapi nggak ada. Karena mereka pahamnya wah. Di sini yang demen selawatan NU Ahlus Sunnah wal, yang dikit-dikit selamatan, ya. Makanya Kiai NU, Ustadz NU, RT NU, RW NU gemuk-gemuk. Sebab selamatan mulu. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, saya lupa nyebut nih, Bang Hilman. Saya mendengar kabar yang sangat menggembirakan. Katanya sudah punya permaisuri, alhamdulillah. Cuma satu kata dia. Orang sekali-kali 3. Nggak apa-apa. Yang penting udah ngelangkain bini 2. Kan kalau ngikutin Nabi, istri pertama meninggal dunia. Ya Bang Hilman sudah dapat sunnah Nabi dia. 3 lagi Bang. Nggak apa-apa. Nih bapak-bapak, tunggu tanggal mainnya ya. Kalau pengen kayak Bang Hilman. Makanya ibu-ibu jangan pernah ngomong kebangkatan sombong. Lu Bang mau kawin lagi Bang, langkain dulu mayat gua, mati lu. Jangan ngomong gitu, jangan. Mendingan kita suruh. Apa mau kawin lagi? Jadi yang mana Bang? Ayo saya anterin. Duitnya kalau kurang saya tambahin. Tuh kalau punya bini begitu jangan kasih begawe. Jangan kasih nyuci, makan kita suapin kemana-mana, nggak usah naik angkot, naik mobil, naik grab, kita kucing sama kita. Itu baru perempuan ahli surga tuh Hilman ya. Kalau ada di sini bilangin gua. Gua pulang. Agak ada perempuan begitu. Ada nggak perempuan kayak begitu? Agak ada. Baru dengar aja. Siapa orang itu? Siapa lakinya? Mana perempuannya? Belum apa-apa udah nyap dulu. Bu, di sini sampean di madu satu, sampean menjerit menderita, teriak-teriak, mendingan mati kata dia daripada buat di madu. Nanti di surga nih ibu-ibu semua, bukan lagi di madu 3 atau di madu 4, di madu 72, rasain loh. Iya Bang, kita di sini biarin, kita di sini laga-laga mati ular, biarin. Tar di sana kita ancam. Madu kita 72, tapi ibu yang paling cantik kami. Amin. 72 bidadari, cakepnya bukan main. Tapi dari sekian 72 bidadari, bini kita yang paling botok di sini. Megar bayar hatinya tuh malam-malam. Alhamdulillah. Bini-bini yang bagaimana? Bini yang begini nih, yang demen sama muludan, amin. Yang demen sama pengajian, sayang sama anak, sayang sama laki, hormat sama mertua, sama orang tua, akur sama tetangga, amin. Amin. Yang duit dia, duit suami, duit dia, itu baru bini. Jangan duit dia, duit bini, duit suami, duit bini, cendamnya lo. Laki mau rokok ngutang. Ada nggak di sini perempuan segitu? Doa kalau
kecuali lakinya nganggur, bini nyari duit. Kalau ada lelaki yang bini nyari duit, terus kitanya nganggur, itu kita sebagai laki kalau tahu diri, Bang. Jangan ngomel, jem baik, makan, disediain apa aja makan. Mau rawon setan, nah sego kucing, ya cabai setan udah aja makan, jangan pakai komentar apa-apa. Untung masih dikasih makan. Kalau bini yang nyari duit, makanya nih, aduh malu amat laki. Waduh, Betawi kalau sampai bini nyari duit, wah jangan jadi orang Betawi dah. Buset deh. Betawi mah pala jadi kaki, kaki jadi pala. Biasanya orang Betawi bininya jadi raja di rumah, ya. Betul kagak? Bini saya mau kerja saya nggak kasih. Sebab kagak dibayar. Kagak usah kerja lu, malu-maluin gua aja. Gua biar dia setengah mati dari duit. Lu tinggal bekangkang aja kerja. Lah emang begitu perempuan mah. Lah, Bu, saya kasih tahu. Makanya kalau ada bini yang terlalu rajin di rumah, suami pun bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ngepel, nyuci, masak, ngajak main anak, itu kerjaan lelaki. Bener. Lu ngapa? Agak percaya? Di kitab Nihayatul Zain kayak begitu peraturannya. Istri adalah ratu dalam rumah tangga. Malah tuh hati gua kata gitu. Perempuan adalah istri kita, ratu di rumah. Ratu di rumah, masya Allah. Ratu apa Pak Ustaz? Sari-sarian, pegawai mulu kerjaan saya, kagak ada enak-enaknya. Minum kopi kurang manis dimaki-maki sama laki. Lapor sama Tuhan, lapor. Saya kasih telepon di Jroil, saya kasih kita. Kalau ada laki yang ngomel mulu, telepon aja Jroil lagi di mana? Emang apa nih laki gua ngomel mulu, lorong cabut aja cabut. Subhanallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah melihat rupa Nabi, enggak pernah melihat wujud Nabi, enggak pernah ngikutin salat di belakangnya Nabi, enggak pernah makan bersama Nabi, enggak pernah duduk di majlisnya Nabi. Tapi kita cinta, sungguh sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sehingga Nabi dalam berkumpulannya dengan para sahabat, Nabi berlinang air mata. Kemudian Nabi mengemukakan daripada kerinduan hatinya, wahai para sahabat-sahabatku, aku saat ini sedang merindukan daripada saudara-saudaraku. Subhanallah. Sahabat bingung. Saudara-saudaramu ya Rasulullah, apakah dia lebih mulia daripada diriku? Betul. Di mana dia? Dia jauh di negeri yang sangat jauh. Ternyata yang disangkanya saudara oleh Rasulullah, yang dibilang saudaranya Rasulullah adalah muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat di wilayah Indonesia. Kita nih orang Indonesia yang mukmin, yang beriman kepada Rasulullah, bukan lagi dianggapnya sebagai sahabat ataupun umat, tapi disebutnya sebagai saudara kandungnya Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Ini kita dirinduin sama Nabi Muhammad. Sehingga dalam satu hadisnya Rasul bersabda, "Tuba liman rohani wa amana bi." Beruntung orang yang hidup di zamanku, dia bersolat jamaah menjadi makmum daripada diriku. Dia mengaji di majlisku, kemudian dia sering berjumpa dengan aku, makan bersama aku, perang berjihad bersama aku, beriman dia kepadaku. Satu kali disebut beruntung, cuman sekali. Tapi Rasul menyebutnya sampai 3 kali kata beruntung. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, sungguh sangat beruntung. Liman lam yarani wa amana bi. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak hidup di zamanku, tapi mereka sangat beriman dan membela syariat agamaku. Ternyata orang itu ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di penyekilan. Alhamdulillahi rabbil ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza maqlami ya Nabi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi yang maha cinta, sangat cinta, sangat sayang. Cintanya Nabi kepada ibu melebihi cintanya ibu, melebihi cintanya suami ibu kepada ibu. Bu, neng belosono, bu, suamimu cinta katanya sama kamu, suamimu cinta sama ibu katanya, tapi cintanya ada batasnya. Kapan? Pada saat ibu denok montok geboy, pantatnya masih ada bempernya, tetenya masih pada kencang, dia masih berkata I love you. Tapi tes cintanya, ya tes cintanya suamimu kepadamu pada saat ibu-ibu dalam keadaan sakit. Why? Ibu lagi sakit. Sakitnya yang nggak boleh diapa-apain. Sakit apa itu? Yang kalau dianuin angot. Asal dianuin angot. Sakit kencing manis. Ada itu. Pas digituin sama lakinya besoknya mati. Itu kan serba salah. Ya, kata lakinya gua cerai, gua disebutnya laki kejam. Sementara sintong arti. Mestinya saat itu ibu berkata, suamiku tersayang, aku sudah tidak bisa dan sanggup lagi melayani dirimu. Aku dalam keadaan begini. Kalau kau mau kawin lagi, silakan. Agak ada perempuan begitu, saja. Agak ada. Biar udah kayak mobil mogok, tetap aja cemburu masih gede. Orang mah kalau udah ada kemampuan lo laki suruh kawin, jangan nungguin mati. Insya Allah penyakitnya waras, penyakitnya sembuh. Amin. Agak mau amin loh. Emang begitu perintah agama, daripada laki lu main jablay. Bu, agak mau nyaut lagu muda dulu. Cintanya manusia dengan manusia ada batas, betul nggak? Sebaliknya cintanya bini-bini kita, Pak, sama kita juga ada batas. Selagi kita kerja masih muda, gaji kita gede, manggilnya papa, papi, berak no. Waduh, kita di PHK udah nggak kerja, paling kita mancing, nyuruh makan udah sopan-sopannya. Emang lu udah makan lu begitu? Lu udah makan emang lu? Kita diluluin Bang Ilman. Kita mau kondangan, mah, apa mau kondangan? Kondangan, kagak kerja kayak kondangan. Minta duit lah. Kagak ada. Kita dibentak-bentak kayak bocah. Oh, saya tuh laki udah kagak ada tajinya. Kita berungkut kayak begini. Nasib gue. Nauzubillah. Ntar dah, bapak saya kasih wiridan biar rezekinya kagak habis-habis. Bapak lu banyak namin. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tenang, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus-menerus menyebut-nyebut nama Nabi, mencintai Nabi, rumah tangganya tidak akan hancur dimakan zaman. Rumah tangganya akan senantiasa yang disebut sakinah, mawaddah, sampai kita masuk ke lubang kubur. Amin. Ya Rabbal. Udah pasti dan nih. Ini kita semua insya Allah bakal dapat keberkahan dari Rasulullah. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung orang yang tidak hidup di zamanku tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Nih saya punya teman yang banyak pada kuliah di luar negeri, ada di Maroko. Ya. Tahu Maroko nggak Bu? Maroko dekat Baroko. Di Maroko yang ada di Al-Azhar, di Kairo, Mesir, ada di Madinah. Agak ada muludan kayak begini, nggak ada orang yang semerdu seenak seindah selawat yang dibaca oleh orang-orang Indonesia. Nggak ada. Makanya kalau Rasulullah menganggap kita orang peninggilan adalah sebagai saudaranya Rasulullah, saudaranya Nabi Muhammad, sungguh luar biasa. Memang kecintaan kita memang hebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi, termasuk mencintai zuriyahnya para Habibiyah. Cuman kalau Habib yang sengke jangan lu cintain ya. Ada nggak Habib sengke? Sadia.
Jualah Habib yang ngomong, "Hai Kiai, anjing lu." Itu Habib Sengken namanya itu. Masa cucu Rasul ngomong begitu? Anjing, babi, monyet, set kadal. Biar katanya Habib kalau ngomongnya kasar begitu, kira-kira kita hormatin jangan? Janganlah. Kiai zaman dulu ngomong buset aja malu, betul nggak? Lah, ustaz zaman dulu kalau kaget ngomong buset, kalau marah ngomong buset malu, paling ngomong kurang asam. Dia nggak panggil malu. Subhanallah, Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara di wilayah RT 05 ini katanya udah tradisi rutin ya. Terus sampai hari kiamat. Mau rudal Israel jatuh kemari, mulu dan terus. Nggak bakal nyampe kemari. Perang kagak bakal nyampe ke Indonesia. Rudal kagak bakal datang turun kemari, sebab kita punya banyak jagoan. Ada Brahma Kumbara, ya enggak? Ada Angling Dharma, belum lagi Malampir masih Gerandong. Ada si Pitung, ada si Ji, ada si Jampang dari Indramayu. Kita mah gampang dah, menang. Belum lagi ada tim hadroh yang baca selawat. Itu rudal dibacain hadroh goyah. Kagak meledak. Amin. Ya Rabbal. Paling kita mah perangnya apa? Perang kagak punya duit. Perang kagak punya. Kedua apalagi temen wadon lain. Udah itu doang paling lain. Ya orang Betawi kan begitu. Betawi mah selang dikit lagunya kayak tai. Sampai kayak kampung Wano. Pas gusuran memang banyak 2 miliar kan dikit zaman sekarang ya. Kawin bini gua mending cakep jelek. Buntet bulat. Dikata-katain teman-teman kawin lagi ketiga sama biduan. Dikata-katain biduan langsing doang kagak ada gemuk-gemuknya. Jelek jengkel lagi baik. Kawin lagi sama biduan juga. Man biduan yang ketiga, yang keempat itu pintar. ATM-nya dipegang itu dia. Set duitnya habis. Akhirnya pas duitnya habis pulang ke bini kedua, ke bini ketiga, diusir pulang ke bini kedua, disuruh mabur. Pas dia mau pulang ke bini yang tua, dia belum nyampe rumah, bini itu minggat ke rumah tiganya. Akhirnya kagak bilang, ini atuh aja. Gara-gara baru black dikit black lagu. Tapi di sini makan. Di sini enggak, alhamdulillah. Lah buktinya kalau tukang kawin tuh kagak duduk di sini. Tukang kawin mah tempat hiburan pamilis SK. Betul enggak? Karena ini adalah pengikut setia Rasulullah. Duduk di tempat muludan anteng tuh. Orang makanan masih pada ada, jadi ada. Alhamdulillah. Enggak ada yang bergeser, ya Pak ya? Ya Pak ya? Lagi kita kagak ada puas-puasnya mau hiburan, betul gak Ustaz? Lah ngapa hiburan di TV juga ada, di HP juga ada, mau ngapain nonton kita gak jadi dewek-dewek. Muludan mah duduk nonton Kiai sejam Jakarta lama. Nonton pamilis baru mulai lau satu. Marilah kita panggil artis ibu kota. Nih lampir. Berdiri 2 jam Jakarta gak asik banget, dah habis banget. Ngaji mah pelentaran doang. Jakarta lama. Kiai penting ngomong. Kiai domelin. Bosan. Kita begitu. Betul kagak? Tapi orang sini mah kagak. Alhamdulillah. Nah buktinya orang sono ya. Yang belum salah ngeliatin gua aja di stadion. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu kita bela. Kudu kita benar-benar muliakan daripada hari kelahirannya. Kita ngaku cinta Nabi, kita ngaku hormat sama Nabi, pengen dapat syafaatnya. Kadang-kadang hari kelahiran Nabi kita kalahin sama pesta pernikahan anak kita. Ngaku pada lo jadi baik. Contoh, nih muludan di sini di RW 04 patungan. Patungan kagak? Patungan. Berarti cintanya cinta rame-rame. Salome. Ulang tahun anak, apalagi pesta pernikahan anak. Betawi biasanya biar tekor walaupun nyohor. Baru punya duit 50 juta. Dangdut mana dipanggil.
SK pemilis the best. Bayar kagak kuat, ukur tanah mertua. Sama nggak sini begitu? Enggak sini kali ya? Hah? Zaman dulu kali ya? Masya Allah, Masya Allah. Padahal belain bayar dangdut, tukang masak sesumpah pengejek pada sakit kata diurus buat bayar dangdut. Betul nggak? Orang yang pada kondangan mau makan nasi depan kagak ada. Di sendok bukannya daging, orang puas lagi, mampus. Buat bayar dangdut beli daging sayang. Ada di sini begitu orangnya ada? Ada nggak? Alhamdulillah. Berarti orang sini udah nggak pada punya tanah. Dia mikir dia boro-boro gue manggil tanggapan yang mahal. Ya udah, salah satu jalan yang paling bagus daripada sepi, panggil hard rock ini. Tadi saya bilang itu organ kan 5 juta, bayar dia 7 juta, suruh main dari maghrib punya maghrib. Apa? Ya, dapat pahala berkah lagi. Alhamdulillahirabbil. Kita kadang-kadang cinta Nabi masih mikir-mikir, betul nggak? Nggak ada ibu-ibu sini yang cinta Nabi, Pak Ustadz, Bang Hilman, itu acara panitia kurang berapa duit? Maksudnya kurang berapa duit? 3 juta. Nih, kalau saya copotin, jual. Ada nggak ibu-ibu sini begitu? Ayo. Berarti cintamu masih diragukan. Coba tahun depan begitu. Ono kiai berapa bayarannya? Berapa kiai itu bayarannya? Oleh kiai berapa bayarannya? Kurang apa kagak? Kalau masih kurang nih cincin saya copotin buat bayar kiai. Ada di sini. Wudu ada. Bukan maksa, cinta sama Rasulullah. Lah, ngapa? Cinta sama Nabi Muhammad. Nanti di yaumil mahsyar, dari sekian banyak nabi, jumlah nabi 124.000 nabi, semuanya menundukkan kepala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nabi yang punya pangkat nabi dan rasul, 25 nabi. Tinggal 24 dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya menunduk begini, malu kepada Allah. Yang paling sibuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Alas dibentangkan matahari 7 hasta dari kepala kita. Panas bukan main. Orang mandi keringat. Ada yang orang keringat, kelelap dengan keringat sampai ke dada, sampai kelelap dengan keringat. Masya Allah, tabarakallah. Hari itu tidak ada lagi berguna harta. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Laki lari dari bini, orang tua lari daripada anak-anaknya, mantu lari daripada mertua, dan seterusnya. Semuanya orang sibuk. Kemana dia akan ditempatkan oleh Allah? Ke surga atau ke neraka? Kita bangkit dari kubur telanjang, bugil. Makhluk agak lu. Di sini yang suka ngayat telanjang bulat, orang gila, orang seleng, orang benar. Kita kalau yang normal malu telanjang ya. Di rumah aja telanjang malu. Sebab dulu perutnya langsing, sekarang kayak jutaan Cina. Kemudian no. Makanya tuh sebelum cemburu periksa perut. Cemburu baik digedain cemburu. Laki lu kan bosan. Ya bang. Dia kan lihat perempuan di mana-mana langsing. Pas lihat di rumah, ini ada kuburan Cina lagi, Kata dia, kata wadon, emang siapa yang bikin gua kayak kuburan Cina? Tuh dia nih, semuanya nih. Gua disuruh beranak aja, beranak. Gua mau stok, gua masuk setel, dia kata dosa. Akhirnya begini perut gua gendut nih. Disuruh KB kan jarang main, perut gendut, betul kagak? Udah gendut, agak disayang-sayang, boncengin motor teh kalau kondangan enggak, udah tinggal. Malu punya kuburan Cina. Makanya bu, itu badanmu rawat, ya, supaya lebih langsingnya cepet, bawa ke bengkel bubuk. Udah ditanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paling sibuk saat itu baginda Rasul Nabi kita Muhammad ditanyain sama Jibril, aina ummati ya Jibril? Jibril, di mana umatku?
sabar Muhammad. Itu tadi yang datang umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, gede-gede, tinggi-tinggi. Umatku kapan? Nanti belakangan. Sesudah datangnya umatnya Nabi Isa alaihi. Waduh, ibu bapak, saudara-saudara, pas datang rombongan kita nih, ini peninggalan paling belakangan dibangkitin, paling belakangan, kan jauh, paling belakangan. Yang paling pertama bangkit dari kubur adalah ahlil ma'ala wal baqi. Makanya orang yang pada pergi haji pengen mati di sono itu, karena bangkit dari kubur paling pertama, peninggalan belakangan. Lama banget pada jalan. Makanya sekarang kalau pagi latihan jalan, sebab nanti sono, nanti hari kiamat udah nggak ada grab, nggak ada angkot, udah nggak ada apa-apa. Kita jalan dari sini, mana telanjang, ayo, rombongan, Ustadz Kiai sama ulaka nyampur jadi satu, digiring ke sono menuju mahsyar. Ayo lo, makanya jangan gemuk, yang gemuk nggak kuat. Artinya supaya bisa jalan cepat di dunia perlu rajin-rajin puasa sun. Itu maksudnya. Ya kan apa? Tetap ya walaupun gemuk kalau rajin ibadah insya Allah jalannya cepat. Amin. Masuk surganya cepat juga. Amin. Ya Rabbal. Daripada langsing kagak mau ngaji kagak mau sembahyang. Ya mendingan gemuk rajin sembahyang. Lagi mendingan punya bini gemuk. Kata orang tuh keluarganya senang. Ya, agar dikasih makan seminggu masih gemuk, amin. Lakinya yang hebat, itu lu kasih makan apa? Tiap hari gua masakin rebus. Allahu Akbar. Ibu bapak, aras dibentangkan di sisi kanan aras ada pintu yang menuju surga. Yang nungguin adalah Nabi Ibrahim alaihis. Di sisi kiri aras ada jalan menuju pintu neraka. Siapa yang nungguin? Nabi Muhammad. Bayangin tuh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bukan engkau yang ada di pintu sebelah kanan untuk menyambut datangnya umatmu yang masuk surga? Tidak, wahai sahabat, aku tahu umatku itu macam-macam. Yang cinta kepadaku, yang cintanya sejati bisa dihitung. Tapi yang kadang-kadang cinta sama aku, cinta juga sama dunia. Cinta sama aku, teman sama jablay. Banyak. Cinta sama aku, tapi nggak pernah sembahyang. Cinta sama aku, rumah dekat musola dekat masjid, sembahyangnya kalau Jumat doang. Itu umatku sahabat. Aku takut mereka ada yang masuk neraka. Sengaja aku jaga di sisi pintu sebelah kiri, yang itu pintu untuk masuk neraka. Kalau di situ ada orang peninggalan, tenang bu, Pak, tenang. Apa Nabi tahu orang peninggalan bagaimana modelnya? Tahu nggak? Nih saya kasih tahu. Supaya nanti ibu andai kata salah belok, aturan ke surga terus ke neraka, supaya diselamatin sama Nabi, biar Nabi tahu itu ibu umatnya dari peninggalan. Nabi kasih tahu, Allah kasih tahu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tuh cirinya orang peninggalan yang nanti bakal dikenalin sama Rasulullah sallallahu alaihi. Pengikut Nabi Muhammad, para pencinta, muhibbinnya, fansnya Nabi Muhammad, penggemar beratnya Nabi Muhammad. Apa cirinya? Pertama, ruhama ubainahum, hatinya saling menyayangi, mencintai sesama umat, sama tetangga pada akur, amin. Sama bini, sama laki sayang, sama anak mengayomi, sama mertua sayang, sama mertua, sama orang tua sayang, sama guru cinta, sama guru perlu. Nggak boleh guru dehem. Sakit apa aduh, buru-buru diantar tuh guru. Asal guru roman dibawain ambulan buru-buru. Saking sayang. Pokoknya orang sini saking cintanya mau guru nggak boleh sakit. Gue boleh sakit guru. Asal guru dehem buru-buru pada datang. Ada bagi duit, amin. Akhirnya gurunya dehem terus.
Subhanallah. Cirinya umat Nabi Muhammad yang dikenali nanti di akhirat, ruhamau bainahum. Di antara mereka punya tanda, punya bekas daripada saat dia hidup di alam dunia, bekas saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Kelihatan dari mukanya. Ibu, bapak, orang yang rukun, orang yang baik sama orang yang jahat, mukanya beda apa enggak? Beda enggak? Ini kira-kira ibu-ibu belah sono sama belah sono, coba mukanya dia. Iya. Nyurang apa? Ciri-ciri orang yang ruhamau bainahum, saling menyayangi, mengasihi, mukanya dilihatnya ajer, tahu ajer enggak? Sumringah. Mukanya dilihatnya enak. Enggak bikin enak. Amin. Begitu pula orang lakinya, mukanya dilihatnya enak. Kalau ada tukang minta-minta datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kasihan. Kata si bapaknya, lebih kasihan itu. Gua habis dimaki-maki sama bini gua ini. Gua lagi disetrah, agak boleh kemana-mana. Kata tukang minta-minta, suhe. Masya Allah. Kita jawab, kita kasih tuh duit kalau minta-minta. Itu orang yang ruhamau bainahum, di hatinya ada rasa cinta. Tapi orang yang gak punya rasa cinta, enggak rasa belas asih, tukang minta-minta baru assalamualaikum, maaf. Bukan waalaikumsalam, jawab dulu apa jawab? Waalaikumsalam. Begitu. Kalau kita mengambil duit, tungguin bang ya, tungguin. Saya mau ke dalam. Tukang minta-minta nungguin dari Johor ke Asar. Subhanallah. Cirinya yang pertama, ruhamau bainahum, tarahum ruk'an sujada. Bekas kelihatan daripada gerak-gerak badannya, gerakan lekuk daripada tubuhnya, bekas rukuk dan bekas tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, yang dia mengambil keutamaan, ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu, sehingga pada puncaknya Allah sisakan bekas-bekas dia ibadah di dunia. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, mukanya kelihatan pucat. Tuh cirinya umat Nabi Muhammad, mukanya kelihatannya pucat. Ngapa emang? Tipes. Bukan kalau malam kagak bisa deh main HP, bukan nonton bola, bukan salat sunnah, zikir, baca Quran, munajat kepada Allah Subhanahu. Jadi mukanya kelihatannya pagi-pagi sayu, matanya sayu. Begitu pula bini-bininya, romannya ngedep aja kagak kuat. Itu istri lu ngapeng, waduh bini kita mempohong kalau malam kagak pernah tidur. Ngapain? Bini lu tuh kagak pernah tidur, tahajud. Bini kita tahajud rajin banget. Apa doanya? Biar kita gak kawin lagi. Subhanallah, tabarakallah. Amin. Tahajud bu kalau malam. Ya, insya Allah, tabarakallah. Lakinya juga sama, bangun malam. Itu nanti yang menjadi ciri umatnya Nabi Muhammad. Bukan jidat pada hitam, bukan. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Secara zahiriyah dia kelihatannya sayu mukanya. Kan fi wujuhihim, bukan jidatnya, muka. Sayu, terus mukanya dilihatnya enak, auranya positif. Jadi ibu-ibu kalau pengen dilihatnya laki romana gemas saja gemas. Nih sama ibu nih. Pengen nggak laki gemas saja? Pengen. Tabokin. Gua gemas aja nggak males gini gua. Pengen apa? Pengen tabok. Maksudnya lakinya romanya nafsu aja. Begitu. Mau nggak? Maksudnya lakinya tetap lope lah. Rajin bangun malam, sujud malam, sujud, banyakin sujud. Baca apa di situ? Baca apa bu? Dalam sujud baca apa? Baca selawat 10, baca tasbih 10, baca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 di sujud terakhir. Dalam hati ngomong, ya Allah, jadikan wajah saya secantik Betariya Soleh.
jadikan wajah saya seindah selfie sukai kata malaikat. Insyaallah awet muda, amin ya rabbal alamin. Salat malam bentar nih ya, salat malam sujud terakhir baca selawat 10, kemudian baca tasbih 10, baca robbana atina 10, minta dalam hati. Tahajud sujud terakhir minta dalam hati, jangan ngomong, kalau ngomong batal. Dalam hati minta apa saja, termasuk supaya laki jangan kawin lagi, ngomong di sini ya, ngomong di situ sekalian. Kelempangan lakinya sama-sama pengen tahajud, kata lakinya, tolak kelempangan itu ya Allah, tolak kelempangan. Sebab laki dia sujudnya suaranya kenceng, lakinya mungkin orang sama-sama tahajud. Makanya dalam hati. Nah, ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sebegitunya cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Al-Fatah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu maknanya adalah bahwa Rasulullah sangat berkemauan keras, tidak menginginkan satu pun dari umatnya yang masuk ke neraka, tidak sama sekali diharapkan. Dengan segala kelembutannya, dengan segala kesabarannya, Nabi berkemauan keras agar semuanya umatnya masuk surga. Sehingga di yaumul mahsyar Rasul dalam keadaan hiruk pikuk ruhala yang luar biasa dahsyatnya, yang semua para nabi-nabi kagak berani menengadahkan palanya ke atas, nggak berani menatap wajah Allah. Nabi sujud, dalam sujudnya ngomong begini, ya Rabb, jika ada di antara umatku yang imannya sebesar biji korma, selamatkan dari neraka. Ya Rabb, jika ada umatku yang imannya sebesar biji jagung, selamatkan pula dari neraka. Ya Allah, jika ada umatku di antaranya termasuk orang peninggilan yang imannya sebesar biji bayam, tolong ya Allah, jangan masukin ke neraka, masukin semua ke dalam surga. Kurang apa tuh Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau Nabi kayak begini baiknya, kita masih sayang-sayang mulu dan jual cincin, jual kalung, jual gelang, berarti cintamu adalah palsu pada Rasulullah. Ayo. Apa ini? Kali amplop. Aduh. Saya kemarin ceramah nggak nanyain amplop nggak. Kagak minta dibayar. Kagak mikirin gue pulang dikasih apa enggak. Yang mikirin panitia. Saya nggak butuh amplop enggak. Lagi kalau kiai nanyain amplop mulu, emang dia mau warung. Saya mah pulang dari sini emang perginya kagak datang dari sono kemari kagak bawa apa-apa. Yang penting kalau pulang sampai ke rumah ada yang ditanyain sama bini, bang bawa apa? Bawa berkat. Bawa apa lagi? Amplop. Pas dibuka, alhamdulillah. Itu bini saya tahu banget dah. Kalau yang tebel, bang ini mau orang kaya kali ya, bukan main. Pas dilihat 10.000 di sini. Tebel emang. Kalau gopek 10.000 semua kan tebal. Ada lagi panitia yang nyeksa gua nih, ada panitia yang nyeksa. Duitnya mendingin amplopnya yang panjang. Amplop panjang banget tuh. Apa ini teguk-teguk. Pas selaman. Wah. Saya amat ini. Pas dibuka mampus. Awas nih panitia, jangan suka ngeledek ustaz. Mendingan amplopnya kecil, duitnya gede. Daripada amplopnya pajak. Duitnya cuma gopek. Aduh, jangan, biasa aja. Mendingan ditelanjangin aja. Maaf ya, nggak ada amplopnya. Mendingan begitu. Daripada ditekuk sini, tekuk sono. Emang jauh undangan lagi sepi. Pas diamplopin, ada. Wah, ada. Saya juga tahunya amplopnya doang panjang. Isinya kuntet, cuek. Tapi orang peninggilan mah gak usah dikhawatirin. Orang sini mau gue tahu semuanya loyal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ini gue ditangkap baik. Jam berapa ini? Udah sejam belum saya ngomong? Hah? Iya, malam minggu. Awas lu bergeser, awas ya. Jadi gue mau ngerokok susah, mau ngopi susah. Bener begini, jangan romannya tapi demen, tapi di hati lu pengen bermudahan. Ah, benar. Ya udah, kalau lu masih betah terus pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, jadi cintanya an-Nabiyil Ummi. Kata ulama ahli sufi, bukan Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi Nabi yang cintanya melebihi cintanya seorang emak kepada anak-anaknya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saya pernah ceramah di Pondok Jati, tahu Pondok Jati? Di sono ada Maulid Arba'in, sebulan 10 hari, 40 hari, masing-masing rumah nih, rumah ini, Masya Allah. Itu jadi Ustaz sono enak tuh ya. Gope lumayan ya amplopin ceramah. Kalau 40 rumah banyak gitu. Maulid Arba'in modal dewek, Bu. Saya tanya paling kecil ngabisin modal berapa, 5 juta. Di sini udah ada belum? Ah, nggak diaku benar. Bikin kayak orang Pondok Jati itu. Maulid Arba'in. Jadi masing-masing rumah dari Maulid tanggal 1 sampai tanggal berapa? 30 ditambah lagi 10 hari bulan Rabiul Tsani. Maulid Arba'in. Kayak zaman dulu, kayak zaman orang tua kita. Orang tua kita, orang dulu zaman dulu pada muludan, nggak ada ceramah, cuma marhaban doang. Pada pakai bongsang atau besek? Bongsang ya? Besek ya? Besek. Masing-masing rumah, betul kagak, Bu? Ngapa sekarang muludan patungan? Ngawinin anak dewek berani. Betul kagak? Ngabisin modal 50 juta, 100 juta. Belum tentu tuh anak yang kita pestain begitu meriah, kita mati bisa doain kita, betul? Ya ada aja sih tapi jarang. Kadang-kadang kita habis modal gede, habis kita kawin bercerai sama lakinya. Betul kagak? Makanya nih, ayo buktikan cintamu kepada Rasulullah. Jadi kalau ada acara panitia untuk maulidan kayak gini, hadroh, siap untuk ambil dibayar. Suwe amat. Jangan begitu, salah balik itu mah. Hadroh biasanya dibayar di tempat lain 2 juta, kasih 5 juta. Amin. Mandu dangdan yang begini pakai seragam yang cakep. Iya, peci panjang-panjangin. Kayak orang Madura begitu. Dandan yang keren. Amin. Iya begitu. Kita sedekah sama dia nih. Iya, mah jadi hadroh, betul enggak? Biar dia merah jangan naik, dia jangan nabunya jangan macam-macam. Biar dia sergap. Amin. Biar rencat ya. Amin ya Rabbal. Ntar tahun depan. Kalau udah iklan kayak gini sama tahu. Honor naik. Terus kiai yang mimpin zikir kita amplopin sekarang 3 juta. Asar udah nyampe. Alhamdulillah. Jangan sampai terbalik ya Ustaz ya. Kapan lagi dalam rangka menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah kan modal dewek kita kagak punya duit, betul kan? Jadi untuk Maulid tahun depan jangan ada yang masih cepet. Seorang paling kecil ngasih gopek. Kayak apa nih banyak yang makin Alhamdulillah. Romannya ngeri. Mana sih? Makanya cinta mana api? Gope dikali 100 orang berapa itu? Hah? 50 juta ya? 50 juta mudah-mudahan gua sekali ceramah. Gua lagi ceramah tuh. Kan gue yang bilangin. Masa orang lain diundang gua tuh 10 juta gua ceramah. Wah, gua kuat sampai subuh kuat bener. Pakai ada babak 2 babak 3. 10 juta berapa panggung itu? Pakai ceramah sebulan. Tak apa-apa di sini bikin begitu. Insya bener nilai dunia nggak ada apa-apanya. Hub alal hub, cinta di atas cinta. Hubur Rasul, hubun fawqal hub. Cinta kepada Nabi, cinta di atas segala. Kudu begitu. Dunia dengan apa yang kita miliki dia bakal habis. Supaya dunia yang kita miliki menjadi penolong kita, serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Melalui peringatan Maulid kita gede-gedein, kita besar-besarin. Insya. Bukan hanya itu, ada janda, ada duda, ada yatim, kita bagi duit. Dah, kata kita, lu belum kawin, modal dari mana? Nih, gua patung rame-rame, kawin sama janda. Enggak apa-apa tuh, duduk girang banget udah. Kawin patung. Enggak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ada anak yatimnya, kita sekolahin sampai kita kuliahin. Insya.
dari duit yang dikumpulin pada acara muludan. Alhamdulillah. Lah kalau seorang ngasih gope ngasih sejuta kan banyak itu duit ya Ustaz ya. Bos Haji ya. Masya Allah. Makanan bukan lagi model begini tapi makanan luar negeri semua. Waduh hotdog Kentucky. Aduh hotdog kentok. Aduh. Orang kaget ini muludan apa? Ini kelas elit. Supaya kita nanti ketemu Rasulullah disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi. Kudu begitu Bapak Ibu sekalian. Insya emang kudu begitu. Jadi cintamu jangan hanya di mulut-mulut saja, tapi buktikan dalam keasliannya, kenyataannya yang hakiki. Apa? Jangan pula jiwa dan raga, harta benda oke, saya korbankan untuk membesarkan hari ulang tahunnya Nabi Muhammad yang kalau kita biayai besar-besaran, kita kerahkan semua harta dan kemampuan kita, Nabi sudah pasti bakal menolong kita. Anak dan yang lain-lain belum tentu bisa nolongin kita, betul nggak? Betul nggak? Nabi nggak pernah bikin PHP-in kita, nggak pernah beri harapan palsu buat kita. Tapi Nabi yakin pasti akan membela umatnya. Tadi saya katakan, umatnya yang imannya sebesar biji korma, umatnya yang imannya sebesar biji jagung, termasuk umatnya yang imannya sebesar biji bayam. Ini kan manusia paling belangsang, ini manusia paling bejat, paling durhaka, ini manusia. Iman sebiji bayam, seumur hidup cuma sekali-kali ucap 2 kalimat syahadat, sekali-kali ikut sembahyang Idul Adha, habis itu mati. Masih dibelain sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi model begini, insya yang begini maka akan ditanya lagi, dari mana peninggilan liwat? Tahu kemana tuh liwatnya? Ke sorga lah, ke sorga insya. Nah ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat kita semua. Kita benar-benar mencintai Nabi harus melebihi cinta kepada yang lain ya. Jadi cinta kepada Nabi di atas segala cinta. Hubbur Rasul hubbun fauqal hubb. Cinta di atas cinta. Harus kayak begitu. Sebab semua yang ada di alam dunia, di alam raya ya, itu semuanya ada dalam genggaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi. Semuanya tercipta daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan lantaran dirimu Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta termasuk kita manusia. Jadi kita ini berutang budi yang sangat besar, berutang jasa yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa orang yang cinta sesuatu, dia akan banyak-banyak menyebut namanya. Kalau kita belum sanggup bersedekah harta, perbanyak menyebut nama Nabi dengan membaca sholawat. Sebagai penutup ceramah saya sampaikan sebuah hadis di mana Nabi bersabda, kata Nabi kita Muhammad SAW, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Dalam kitab Tadjul Qaul dikatakan bahwa siapa orang dari umatku yang dia mau membaca selawat sebanyak 1000 kali, maka tidak akan dicabut ruhnya sebelum diperlihatkan untuk tempat tinggalnya nanti di akhirat adalah surga. Kalau lelaki digambarin ada bidadari yang bohai-bohai, yang semok-semok tuh, amin tuh, buat kita orang laki. Perempuan dipersiapkan surga dengan segala perhiasannya, ada rantai, ada kalung, ini buat lu nanti di sono nih, kata malaikat begitu. Jadi pada saat sakaratil maut kita tersenyum, keluarga pada menangis. Memang begitu seharusnya. Kenapa itu kita dapat? Karena kita semasa di dunia banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, alias kita membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Diwirid ya Bu ya, diwirid ya Bu. Diwirid selawat 1000, boleh siang boleh malam. Caranya Johor, asar, maghrib, isya, subuh masing-masing 200. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai Israel datang nemuin lu baru berhenti. Benar, nanti matinya husnul
Kita tahu amal kita dikit, sembahyang kita kurang sempurna, haji kita banyak campur ria. Kali-kali aja kita banyak baca selawat, semuanya ditutupin sehingga menjadi bagus, menjadi elok, menjadi cantik, menjadi indah, sehingga iman kita sempurna karena kebaikan Allah kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi datang kepada kita. Amin. Pada saat sakaratil maut kita dalam keadaan tersenyum, laki, bini, tetangga semua pada nangis, kita tersenyum pulang ke pangkuan rahmat Allah Subhanahu. Kemudian terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah dengan penuh ridha dan diridhai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arhamhum wa sayyidina Muhammad. Allahumma asturhum wa sayyidina Muhammad. Allahumma ijburhum wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Rabbi mohon maaf Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi